U'izuka laki-laki, perempuan u'izuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin. Dibawakannya air putih. Ustaz tolong doakan anak ini di ICU. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. U'izuhu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainil lama. Begitulah penggunaan dhamir kata ganti dalam bahasa Arab. Saya sholat sendiri, habis salam astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pas berdoa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kenapa? Karena saya sedang membawa jamaah. Tapi ada pernah saya dengar khotib di Pekanbaru nih. Pas dia pertama, apa kata dia? Nalhamdulillah. Alhamdulillah digantinya jadi nalhamdulillah. Betul apa salah? Kenapa salah? Alhamdulillah bukan fi'il. Jadi dia terpatok semua alif jadi nun. Yang berganti jadi nun itu fi'il. Nalhamdulillah tadi. Wallahu a'lam. Nah, jadi mari kita ulang-ulang balik. Itu salah satu sebab kenapa saya mau membacakan kitab di bulan Ramadan itu. Memang saya pilih satu kitab khatam supaya kita ulang balik. Saya pun bukan saya bukan orang Arab. Saya tetap membaca, sampai hari ini tetap membaca supaya kita tak salah karena bukan bahasa kita. Demikian, Allah. Baik, silakan dari sebelah sini satu lagi. Ya, yang di belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Mombisa. Saya admin Madu Umi Putri. Saya di sini ingin bertanya, Ustadz. Kalau waktu kita sholat dan udah selesai sholat, ternyata baru azan, itu diulang lagi sholatnya atau gimana, Ustadz? Mohon dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman itu sudah ada waktu yang ditetapkan. Kalau keluar maka salat itu qadha. Tidak ada salat sebelum masuk waktu. Maka fungsi azan dua. Pertama, memberitahu masuk waktu, karena waktu itu tak ada jam tangan, tak ada jam dinding, tak ada jam handphone. Dari mana orang tahu masuk waktu? Dari azan. Yang kedua, mengajak, mengimbau untuk datang ke masjid. Makanya kalau kita buat pengajian dari maghrib ke isya, bahannya berlebih, tetap stop azan untuk ngasih tahu orang bahwa waktu sudah masuk. Tidak ada solat sebelum masuk waktu. Sekarang tidak ada orang azan sebelum masuk waktu. Kenapa? Karena semua sudah punya jam dinding. Tapi dulu ada orang memulai azan waktu belum masuk. Itulah yang menjadi ilat, sebab ada hadis mengatakan ketika makanan ada di mulut terdengar azan, maka selesaikanlah makanan. Karena ketika itu azannya dimulai, waktunya belum masuk. Azan itu nanti pas di ujung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu maka waktu dia menyebut di awal tadi Allahu Akbar belum masuk, makanan itu sedikit habiskan. Tapi yang kuat dalam masalah ini, kalau mendengar azan, muntahkanlah. Dalam kasus sahur Ramadan, maka tiba-tiba terdengar azan, muntahkan. Kenapa? Karena sekarang orang azan waktu sudah masuk. Jangan azan sebelum masuk. Karena dikhawatirkan nanti ada orang yang sholat. Dan sekarang ada beberapa masjid yang azan Jumatnya 2 kali. Azan pertama belum masuk waktu, 15 menit sebelum zuhur, 12.15 sudah azan. Karena azan pertama itu untuk memanggil, bukan masuk waktu. Tiba-tiba musafir yang tak paham daerah itu, dia datang, dia dengar azan, dia qabliyah Jumat.
Tidak ada qabliyah sebelum masuk waktu. Qabliyah subuh tak ada sebelum waktu masuk subuh fajar shadiq. Kesimpulannya, tidak ada salat qabliyah, tidak ada salat fardu sebelum masuk waktu yang sudah ditetapkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke sebelah kanan karena ini barisan campur laki-laki perempuan, satu laki-laki satu perempuan. Ibu itu dulu, kita ready first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rona Nasution dari RA Al-Fitrah 2. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana posisi sebenarnya tangan seorang perempuan ketika melakukan sujud? Menyempit atau mengembang? Karena beberapa waktu lalu, alhamdulillah, kemudian ada kegiatan ini, kami ada perdebatan sedikit dengan beberapa guru di sekolah. Ketika kita sholat, dia mengatakan, kenapa tangan kakak menyempit? Tangan kakak harusnya mengembang. Sementara, mohon maaf Ustaz, ilmu yang saya pakai sejak kecil adalah bahwa, maaf cakap, perempuan kan ada buah dada begitu. Seperti yang Ustaz bilang tadi, menutupi kan begitu. Jadi, lengan perempuan ketika saya tahu itu adalah menyempit, sama seperti ketika dia takbiratul ikram, sedada tadi itu. Nah, sujud begitu juga. Itu yang pertama, mohon penjelasannya Ustaz. Yang kedua, posisi kaki ketika kita tasyahud awal. Yang pertama itu kan tasyahud awal itu kan kaki kiri itu kita duduki. Kemudian bagaimana posisi kaki yang sebelah kanan? Itu menungging atau rebah? Itu dari pertanyaan saya. Kemudian ada satu pertanyaan titipan dari guru saya di sekolah. Bagaimana tanggapan Ustadz kalau katanya menurut mertua dia yang datang ke rumah melihat suaminya sholat, dia berkata begini, kenapa suami kamu tadi sholat tidak qomat dulu? Artinya berarti mempertanyakan, wajib nggak laki-laki bersolat itu di rumah harus melakukan qomat dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia membaca surat-surat dalam sholat itu, wajib nggak dia menyaringkan mengeraskan suaranya, minimal dirinya sendiri yang mendengar. Demikian saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Tak ada dibedakan antara salat laki-laki dan salat perempuan. Lalu hadis yang umum tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli, dikhususkan lagi hadis semakin tertutup bagi perempuan maka lebih tertutup lebih baik. Tangan kalau begini terbuka, kalau begini tertutup lebih baik. Ketika sujud laki-laki mengembang, maka perempuan lebih tertutup lebih baik. Jadi hadisnya tidak hadis khusus, tapi hadis bersifat umum, lebih tertutup, lebih baik. 2. Iftirash artinya menjadikan tapak kaki kiri sebagai alas. Iftirash artinya tikar. Sebagai alas duduk. Bagaimana posisi tapak kaki kanan? Ditekuk jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kalau sakit, encok, asam urat, maka tidak dipaksa. Ad-darurat tubihul mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, berikan mudah, jangan persulit. 3. Apakah sebelum sholat itu mesti iqamat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah. Bagus. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, bahasa Indonesia. Sulaiman Rashid tamat Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935, 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Diangkat oleh pemerintahan Belanda dan Jepang menjadi
pengurus ketua urusan agama Islam di Lampung. Jabatan terakhir Rektor YIN Raden Intan. Buku ini bagus, dipuji oleh Buya Hamka, mazhab Syafi'i, supaya kita tahu dasar mana sunat, wajib, rukun, makruh, supaya bisa dibedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh. Bahwa iqamat itu hukumnya sunat. Ibu mertuanya tadi bagus, mau mengingatkan menantunya. Kalau menantunya paham, terima kasih ya Bu, iqamat itu sunat Bu. Tapi kalau dia tak paham, dia tersinggung, mau tahu aja mak kau itu. Ini masalah komunikasi. Masalah kalau sholat sendiri, terlambat sampai ke rumah jam 10 malam, mau dijamak, qasar, jamak, takhir, sholat, mau dijamak, tidak pakai qasar karena sudah sampai di rumah, maghrib dengan isya, jahar. Sholatnya dibaca jahar. Sholat malam, jahar. Ada orang menikah, dianjurkan setelah menikah itu sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat zawaj. Kalau kebetulan dia akad nikahnya jam 9 pagi, habis walimah jam 2 dia masuk ke kamar, maka sholat sunatnya sir. Kalau akadnya habis isya jam 12 malam, maka sholat sunatnya jahar. Ini tentang masalah sir dan jahar. Adapun sholat sunat, sholat orang sendiri pada zuhur dan asar, maka mulutnya bergerak, namanya hamsah. Hamsah itu seagak-agak didengar telinga sendiri. Hadisnya diriwayatkan Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Tabi'in bertanya, karena mereka tak pernah jumpa sama Nabi, ya Khabbab, apakah Nabi itu kalau sholat sir mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Jenggotnya bergerak karena dagunya bergerak. Dagunya bergerak karena mulutnya membaca. Allahu Akbar. Allahumma ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sholat diam aja. Jangan orang sholat diam. Hapo di baju. Walaupun sholat sendiri, tapi kalau sampai didengar orang di sebelah, tashwish, mengganggu, makruh. Jangan gara-gara ini nanti habis sholat subuh, Allahu Akbar kabir. Wallahu a'lam. Baik, dari Bapak. Bapak yang di Ya, Bang Burhan. memang banyak perempuan yang bertanya ini, jumlah lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhan, berasal dari Kampar. Yang saya pertanyakan adalah bacaan makmum, Fatihah makmum pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat jamaah. Karena ada sebagian imam baca Fatihahnya terlalu cepat, sehingga ketika makmum baru membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku. Apakah makmum melanjutkan bacaan sehingga dia tertinggal ruku? Karena dia berpendapat la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan Ustadz Burhan adalah nasib makmum kalau imamnya Valentino Rossi. Makanya ada namanya bengkel imam, pelatihan imam. Imam tuh membaca seagak-agak hamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Yang imam tadi itu satu hembus napas habis. Sementara makmum di belakang baru
Apakah dia ikut dengan imam tu ruku atau dia lanjutkan Fatihahnya sampai imam tu bangkit dari ruku? Kalau sampai hilang satu rukun, maka batallah iqtida, menjadi mufaraqah. Terpisah dia menjadi dari imam. Lalu kalau dia ikut sementara dia tak baca Fatihah, maka berlakulah hadis man adraka raka'atan faqad adrakas shalah. Masuk kita ke masjid, imamnya sedang tegak, kita takbiratul ihram, langsung dia ruku, Allahu Akbar. Apakah kita teruskan Fatihah kita atau ikut ruku? Ikut ruku. Berlakulah hadis al-imamu junnah, imam penanggung jawab, faqira'atul imami qira'atul ma'mumi, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum. Tapi imam ini jangan dibiarkan berlama-lama, mesti dikasih tahu. Tak bisa kasih tahu, SP1. Ketua masjid mesti ngasih tahu. Kalau tidak, dibuat kudeta. Wallahu a'lam. Baik, kami kasih Bapak satu lagi. Ini yang pakai mata duluan ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Komando Zaman dari Madrasah Uwais Al-Qarni yang posisinya di Jalan Fajar, Fajar Ujung. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ketika kita gerakan sholat, itu boleh nggak kalau pakai madhab yang berbeda? Seandainya rukuknya Syafi'i, sujudnya Maliki misalnya, boleh nggak seperti itu? Atau harus satu Syafi'i semua? Gitu. Yang kedua Ustaz, murid sekolah kami dari SD sampai kelas 6, kelas 1 ke 6 itu cukup banyak dan masjid kami jauh karena dekat gereja sana, sehingga sholat Jumat kami di sekolah, ada masjidnya di sekolah, ada masjidnya. Tujuan yang lain untuk melatih anak-anak ini supaya diam selama berkhutbah, dan itu alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Pertanyaannya Ustaz, boleh nggak kami sholat Jumat itu anak-anak dari anak kelas 6 sampai ke bawah, tapi khusus laki-laki? Kalau imam sama khutbahnya tentu gurunya, tapi anak pesertanya ini anak-anak, boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Masalah talfiq, mencampur mazhab namanya talfiq. Bisa dilihat lengkap pembahasannya dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. 3 pendapat ulama tentang talfiq. Pertama, yang paling liberal dalam masalah fikih, silakan mau ambil mazhab mana saja selama ada dalilnya. Ini yang paling liar, ekstrim kiri. Yang kedua, lawan dari ekstrim kiri, tidak boleh talfik dalam masalah apapun. Kalau sudah mazhab Syafi'i, mesti mazhab Syafi'i, tak boleh pindah mazhab. Ekstrim kanan, eka, eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Biasa ini dalam satu masalah apapun pasti ada kanan, ada kiri. Dan ada kelompok yang tengah, munsif, moderat. Boleh talfik tapi bersyarat. 1, ngerti fikih, paham Hanafi Maliki, bukan mencomot-comot. 2, bukan untuk tatabuk rukhas, untuk ngambil mudah-mudahnya aja. 3, bukan dalam satu qadiyah. Satu qadiyah itu maksudnya satu masalah. Tak boleh satu masalah dia campur 2 masalah. Contoh, mengambil wuduknya pakai mazhab Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki. Wuduk dalam mazhab Syafi'i kepala sedikit saja sah. Wuduk dalam mazhab Maliki kepala mesti basah semua. Wuduknya pakai mazhab Syafi'i sedikit saja. Pas selesai wuduk, dia masuk ke hotel,
ucapkan selamat pada orang nikah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa khair. Kena ujung. Pas keluar dari dia sholat. Pas ditanya, kenapa kau sholat? Kau kan bersentuhan tadi. Menurut mazhab Syafi'i kan batal. Menurut Maliki tak batal. Padahal cara wuduknya apakah kita di Pekanbaru ini total 100% mazhab Syafi'i? Tidak. Saya beli duku di Jalan Pasir Pangarayan. Ketika saya beli duku, saya ambil, saya bayar. Sahkah jual beli saya? Sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i tak sah, karena tak ada akad. Apa kata mak-mak tua yang berjualan tuh? Jual yo. Orang Rokan Hulu masih berpegang ke mazhab Syafi'i dalam masalah jual beli. Kita sesungguhnya dalam masalah sholat Jumat. Sholat Jumat satu kota ini sholat Jumatnya mesti satu dalam mazhab Syafi'i. Lalu sholat Jumat di Pekanbaru ini sekarang apa ini? Mazhab apa ini? Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kalau ramai setiap masjid cukup rukun syarat, sah sholat Jumat. Jadi sebenarnya kita mau tak mau, suka tak suka juga melakukan talfiq. Pakai laffaqa yulaffiqu, artinya menempelkan mazhab. Mazhab ya Syafi'i ada tempelnya. Jadi mazhab kita ini sebetulnya mazhab tempel-tempel. Talfiq. Tapi jangan mudah-mudah sembrono, nggak ngerti. Saya lebih selamat memilih satu mazhab saja. Tapi dalam beberapa masalah saya juga mazhab lain, tapi tak saya campur-campur. Demikian. Tentang masalah sholat Jumat, dalam mazhab Syafi'i mesti 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, sholat Jumat tidak sah. Satu kota ini hanya satu sholat Jumat yang sah. Jadi kalau banyak masjid melaksanakan sholat Jumat, maka setelah selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi, mengganti sholat Jumat yang dikhawatirkan keabsahannya itu. Jadi kalau ada nanti orang habis sholat Jumat, dia sholat 4 rakaat. Kau sholat apa tadi? Sholat zuhur. Dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Syafi'i yang asli. Karena aslinya satu negeri, satu kota itu adalah satu sholat Jumat. Adapun menurut mazhab selain mazhab Syafi'i, asal sudah berkumpul orang menurut urf, itu sudah disebut jamaah, maka sahlah sholat Jumatnya. Imamnya guru, khotibnya guru, ada di situ anak-anak ramai, lebih 40, sah sholatnya. Tak perlu diulang zuhur. Ragu kami guru-guru nih Pak, guru-gurunya ulang sholat zuhur. Kalau ragu, anak-anak itu memang mereka tak wajib. Mereka itu belum akil baligh, belum mukallaf. Maka ibadah mereka itu adalah latihan. Muru auladakum bis shalah, suruh mereka salat wahum sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukullah dia 10 tahun. Demikian Pak Omaruz Zaman dari Uwais Al-Qarni. Wallahu a'lam. Baik, karena mengingat waktu, kemudian yang tanya juga, jadi kita tutup, kita tutup pertanyaan terakhir ini kepada Bapak Kasih Haji Kementerian Agama Kota Palu. Nanti Ibu langsung aja ke saya ke depan. Nanti Bu, karena kita terikat. Nah, habis itu Ibu langsung. Terima kasih moderator. Terima kasih Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad SIK. Saya tidak bertanya, cuman sekedar mengingatkan peristiwa lama ketika beliau menjadi guru di salah satu masjid Muhammadiyah cukup lama, 2 tahun. Beliau tidak mau mencampuri urusan ibadah orang Muhammadiyah dalam konteks ketika menjadi imam. Dia takut dan khawatir kalau seandainya dia yang ditunjuk jadi imam lebih ke depan, dia tetap pada prinsip istiqomah dia pada mazhab Syafi'i. Tapi ingat sejarah melihatkan ketika beliau disuruh jadi imam salah satu masjid yang menggunakan qunut pada subuh hari,
Sementara beliau setahu saya ya rekornya Muhammadiyah. Ini bukan kooperatif ya, karena sama-sama guru besar juga. Buya Hamka guru besar di masanya, Kiai Haji Abdul Somad guru besar juga di masanya sekarang. Makanya kita perlu menimba ilmu dari beliau. Mohon penjelasan tentang itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Hamka adalah anak dari Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim Amrullah mendapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Kairo. Buya Hamka pun dapat juga. Dalam sejarah Al-Azhar, yang anaknya dapat, yang ayahnya dapat, inilah dua orang. Dipanggil dengan Inya Dokto, Inya Candong, Sulaiman Rasul, Inya Jaho, Inya Dokto. Inya Dokto adalah Abdul Karim Amrullah. Tarekat Naqsyabandiyah di Maninjau bermazhab Syafi'i. Anaknya juga Abdul Karim Amrullah, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, meninggal 1916. Maka Buya Hamka bermazhab Syafi'i. Jadi kalau Buya Hamka sholat subuh baca kunut, dia tidak pindah mazhab. Dia sedang mengamalkan mazhabnya. Hukum aslinya dia, dan dia belajar di Makkah. Ini masalah Buya Hamka membaca doa kunut. Adapun saya tak mau menjadi imam kalau masjid itu tidak berkunut. Dua yang saya jaga. Pertama, orang yang tak menjelit. Padahal yang dimaksud istiqomah itu bukan istiqomah berkunut, istiqomah sholat subuh. Adapun kunut tak kunut bukan di situ letak istiqomahnya. Istiqomah itu sholat subuhnya. Tapi tak semua makmum nih paham. Ke Jember tuh markasnya NU. Dia baca kunut. Pertama, karena memang asalnya dia mazhab Syafi'i. Yang kedua, karena subuhnya. Jadi fikih dakwah maka waktu datang Abah Anom, mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, dikasih khirqah. Dalam tarekat ada namanya bai'at talqin zikir. Kalau sudah bai'at talqin dipasangkan khirqah jubah. Cari di Google, tulis di situ. Hamka Abah Anom tarekat. Nampak nanti Buya Hamka dipasangkan khirqah jubah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Hamka selama masih ahlus sunnah wal jamaah, maka dia amat sangat lentur. Termasuk masjid, waktu dia jadi imam besar Masjid Blok M, Masjid Al-Azhar, itu Jumatnya azannya sekali azannya. Dia dapat kabar bahwa hari itu akan datang Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ayahnya Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah, pendiri BKMT mazhab Syafi'i. Maka hari itu dibuatlah azan 2 kali untuk menghormati tamu. Bagi dia ukhuwah lebih hebat, lebih tinggi daripada fanatisme mazhab. Saya mengefans dengan Buya Hamka. Banyak saya baca-baca tentang biografi dia. Jadi membandingkan saya dengan Hamka itu sama dengan membandingkan sarok-sarok kuaci. Buya Hamka, mudah-mudahan anak-anak cucu kita seperti Hamka. Begitu Bu ya. Allahu a'lam. Baik, kami mohon maaf betul kepada peserta. Kami yakin banyak mungkin pertanyaan.